pagi bagi kita semua. Siang. Gimana kabarnya minggu ini? Baik. Ya, sebelum kita mendengar teman Tuhan, berikutnya dulu kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku lagu kita, Aku Memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar suci namanya. Setelah itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di sini. Lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, juga berkatilah bahwa yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga boleh kami sudah bisa mendengarkan dengan baik, dan juga untuk kedepannya dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami bersyukur. Amin. Setelah itu kita akan bernyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Saya mau berbagi sedikitnya. Dari 2 minggu lalu saya kan mengikuti ujian ketika di situ saya mengikuti ujiannya di Medan di Universitas Sari Mutiara, dan di situ saya mengikuti ujiannya dengan jujur gitu. Selama ini saya ada lihat di berita ada peserta UTBK yang curang mengikuti ujiannya karena mungkin ada dibayar orang lagi tuh di juta, ada saya lihat mungkin kenapa dia bisa berani gitu
dengan cara curangnya untuk mengikuti UTBK itu, berarti kan pas rasanya yang mungkin bayarannya pun tertarik dia dengan yang besar gitu, tadi 5 juta. Tapi saya dengan ujiannya yang 2 minggu lalu, saya mengerjakan itu dengan jujur, seperti selama ini gitu kan saya memang belajar, tapi saya belajar tidak mungkin bisa dibilang tidak maksimal lah gitu, tapi untuk kedepannya memang saya serahkan sama Tuhan gitu, apa yang saya belajar ini, apa yang saya kerjakan ujian itu, dan hasilnya nanti bisa yang terbaik lah menurutku, tapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya itu bisa saya bagikan, dan ada yang lain mau berbagi. Dari anak tengah juga boleh. Ya, guru juga boleh. Saya bagi ke anak muda ya. Ya, anak muda dibagi ya. Ini masih pagi menjelang siang ya. Saya mau tanya sama anak muda ini, apa yang kalian cari dalam hidup dia? Bahagia? Apa yang kalian cari? Jujur aja, apa yang kalian cari? Teman hidup? Nilai tinggi? Apa yang kalian cari? Makanya tanya hati kita, apa yang kita cari? Saya nanti mau jadi gini, saya nanti mau jadi gini. Apa yang kita cari dalam hidup? Pasti ya orang akan mencari kebahagiaan, betul? Pasti akan dicari kebahagiaan. Kalian anak muda pun pasti cari bahagia toh. Kalau banyak pun nilai kalian bagus semua, kalau kalian nggak bahagia, senang ke hati. Tapi mari kita lihat sebenarnya apa yang Tuhan suruh supaya kita memperoleh kebahagiaan itu. Kita boleh buka kitab Yesaya. Ya, karena saya sekarang lagi belajar kitab Yesaya. Dari kitab Yesaya ini boleh banyak hal yang saya Tuhan izinkan untuk boleh saya mengerti. Kita boleh baca kitab Yesaya pasal 48. Yesaya pasal 48 ayat 18 sampai 19. Jadi bagi anak muda pun ini penting supaya nanti jangan salah jalan. Kalau kalian mencari bahagia, mencari identitas diri, kenapa mencari identitas diri? Ternyata nggak bahagia. Salah pergaulan karena identitas diri yang tidak tercapai. Nah, di sini kuncinya. Apa kuncinya? Mari kita baca ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan, mau ditidakkan dari hadapanku. Kita akan mencari bahagia tuh. Berhasil pun kalian dalam studi, kuncinya apa? Bahagia. Raja Daud cari bahagia. Makanya di Mazmur 32 bahagia. Ternyata kalau kita mau bahagia, ini yang kita harus perhatikan. Memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kan ya? Kalau kalian pun cari nilai tinggi, kalau kalian sudah ikut perintah Tuhan, pasti dapat. Pasti dapat. Saya sudah pernah tes ini. Nilai kuliah yang tertinggi itu IP 4 cum laude. Saya sudah tes ini. Iya. Berapa kali terjadi?
ketika saya serius belajar firman Tuhan, serius dekat dengan Tuhan, Tuhan tunjukkan semua bahagia. Dan di sini dikatakannya, kalau engkau mencari kebahagiaan, inilah, ikutilah perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya bahagia sesaat, bahagiamu tidak akan pernah berhenti. Seperti gelombang laut tidak akan pernah berhenti. Bahkan apa? Untuk kedepannya Tuhan senang dengan Daud. Bahkan sampai anak cucu Daud pun Tuhan perhatikan, Tuhan ingat. Maka di sini dikatakan, kalau engkau mengikuti perintah Tuhan, maka keturunanmu seperti pasir kesit itu ya, banyak, dan namanya tidak akan pernah ditidakkan dari muka bumi. Inilah kunci. Carilah bahagia. Carilah bahagia. Di masa muda pun bahagia bisa kalian peroleh. Syaratnya bagaimana? Perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Perhatikanlah perintah Tuhan. Minggu yang lalu kita lihat belajar tentang penabur itu. Kuncinya apa? Ketika kita membuka hati untuk Tuhan, mudah bagi kita mendengarkan perkataan Tuhan. Kalau kalian sudah menerima Tuhan Yesus, perkataan Tuhan akan mudah kalian mengerti. Kalian lihat, kalian akan mengerti. Kalian dengar, kalian akan mengerti. Perhatikan itu, maka kebahagiaan itu akan ada pada kalian. Apapun nanti yang kalian minta, akan Tuhan tambahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi saya katakan, apa yang kalian cari? Ini dia, cari bahagia, ini dia. Dan kebahagiaan itu tidak akan pernah berhenti, akan terus berkelanjutan, Oke, ini saya bagikan. Saya harapkan kelak kalian juga memperoleh semua kebahagiaan ini. Oke, terima kasih. Terima kasih buat sharingnya. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu dari buku lagu kita, Satu Karena Hati Kami. Setelah itu silakan bagi teman-teman yang menyampaikan firman-Nya. Kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber penghiburan kami, dan sumber kekuatan kami. Kepadamu kami datang menjelang siang hari ini. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami, supaya apa yang Tuhan mau tengah-tengah hidup kami sebagai remaja, sebagai pemuda, supaya Engkaulah Allah yang menerjemahkan bagi tiap-tiap kami perkataan, supaya semuanya kami boleh Tuhan melakukannya oleh karena kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Iya, minggu-minggu terakhir ini ada satu perhelatan, ya, perhelatan olahraga yang dilakukan di Kamboja, apa kira-kira itu?
Ada SEA Games ya. Ya, kalau setiap negara yang mengikuti perhelatan ini tentunya mereka punya yel-yel atau satu semangat, sehingga setiap mereka yang akan mengikuti ini ada sesuatu yang membuat mereka untuk bersemangat, kan begitu ya? Ya, kalau kita lihat apa kira-kira yang membuat atau yang memotivasi mereka untuk mengikuti SEA Games itu atau perhelatan itu? Saya mau tanya dulu. Apa kira-kira yang membuat mereka bersemangat? Iya, ada hadiahnya. Begitu ya? Ada hadiah yang akan didapatkan oleh setiap peserta yang mengikuti perhelatan itu, ataupun mereka baik itu secara pribadi, personal, secara tunggal maupun secara ganda atau bersama-sama melakukannya. Ada tujuan yang harus mereka capai dan ada sesuatu yang mereka akan miliki kalau mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya itu never give up. Apa artinya? Wanita pemuda, ngerti ya? Never give up. Mengerti artinya? Tidak pernah menyerah. Ya, jadi untuk tema ini baik kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayat 6. Sudah semua dapat? Kalau sudah semua mendapatkannya ayat 1 sampai ayat 6 ya. Kita bergantian, saya ayat 1, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6 ya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bangga dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdosa pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, sampai di situ ya. Di 6-nya tadi dikatakan karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, jadi bagian firman Tuhan yang pertama ini tadi di ayat 6 ini dikatakan karena waktu kita masih lemah. Artinya ketika kita hidup di dalam dosa tadi, ada Kristus yang telah mati untuk kita orang-orang yang durhaka. Ini satu dasar yang perlu kita miliki, ya, baik anak-anak remaja kami maupun juga pemuda, sebagai dasar supaya seperti tadi tema tadi never give up, itu tidak pernah menyerah. Bagaimana kita bisa bertahan kalau tidak ada fondasi? Tadi dikatakan di sana bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Ya, jadi ini dasar ya, supaya
ketika kita mengerti kematian Kristus itu supaya kita yang lemah bisa dikuatkan. Nah, ini dasarnya ya. Ketika kita mengerti kematian Kristus itu untuk kita orang yang berdosa, maka ketika kita menerima itu ada satu dasar bagi kita. Ada satu dasar bagi kita atau fondasi yang itulah yang menjadi modal bagi tiap-tiap kita untuk bisa bertahan seperti kalau kita nanti kembali ke ayat 1-nya. Jadi anak-anak kami, anak remaja maupun juga yang pemuda, harus ini yang menjadi dasar ya. Ada Kristus yang sudah mati untuk kita. Ini dasarnya. Kristus telah memberikan hidupnya bagi tiap-tiap kita. Ketika kita percaya, nanti di ayat 1-nya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Artinya sudah ada dasar tadi ya. Kristus telah mati untuk kita. Jadi ketika kita menerima kasih karunia itu atau pembenaran yang diberikan Allah, sesungguhnya kita ini bukanlah orang yang benar. Kita bukanlah orang yang benar, tetapi dibenarkan oleh Allah. Yesus diberikan sebagai satu jalan bagi kita, supaya kita yang berdosa, kita yang tidak benar itu bisa beroleh jalan atau kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga seperti tadi yang boleh kita pelajari pada waktu ibadah hari Minggu tadi ya. Jadi ketika kita mengerti kematian Kristus itu untuk kita, ini dari dasarnya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi satu dasar sudah kita miliki. Jadi anak-anak kami yang masih remaja atau juga yang sudah pemuda, sudahkah memiliki dasar ini tadi? Itu tadi dasarnya ya, iman. Ada iman yang dimiliki. Itulah tentang Yesus Kristus yang mati untuk aku orang yang berdosa, untuk aku orang yang tidak benar. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ketika kita menerima anugerah keselamatan itu di dalam hidup kita, maka tiap-tiap kita yang sudah menerima anugerah itu, dikatakan tadi, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ada damai sejahtera. Tidak lagi berseteru, tidak lagi bermusuhan. Begitu ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus itu, maka orang itu akan dibenarkan oleh Allah. Dia tidak lagi hidup berseteru dengan Allah. Tapi apa? Ada damai sejahtera. Ada sukacita di dalam hidup setiap orang yang menerima anugerah keselamatan itu. Kalau di Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9 itu ya, dikatakan bahwa bukan karena usaha kita, tapi semuanya oleh karena anugerah Allah kamu diselamatkan. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, dikatakan di sana ya. Jadi semuanya, setiap orang yang menerima anugerah keselamatan itu, jangan pernah itu karena hasil usahaku. Jadi dikatakan untuk orang-orang yang demikian, mereka akan menerima atau mengalami damai sejahtera dengan Allah. Sudah ada damai sejahtera di dalam hidup anak-anak kami yang masih muda. Ada, tidak lagi
bermusuhan dengan Allah? Masihkah bermusuhan? Hah? Bagaimana? Masih adakah yang bermusuhan? Kalau ada yang bermusuhan, pasti tidak akan bisa ada damai sejahtera di dalam hati. Yang begitu ya. Kalau misalnya Deo dengan Yosi bermusuhan, bagaimana bisa duduk berdekatan? Tidak mungkin ya. Tidak akan mungkin, pasti akan berjauhan. Jumpa mata pun atau jumpa apapun, jumpa mata gitu ya. Atau ya di sana satu mungkin ya sudah mulai menghindar itu. Kalau dia bermusuhan, demikianlah kita dengan Allah. Ketika kita menerima kasih anugerah itu, kasih karunia itu di dalam hidup kita, maka kita dikatakan beroleh damai sejahtera. Ada sukacita, tenang, kan begitu ya? Kan begitu ya? Gak mungkin ada bisa kita tenang kalau kita bermusuhan dengan orang lain, dengan ada yang di sekitar kita, kan begitu ya? Pasti adik-adik kami, anak-anak kami punya pengalaman seperti itu ya. Kan begitu ya. Kalau bermusuhan gak pernah bisa tenang ya. Iya seperti itu. Maka inilah yang diperoleh tiap-tiap orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita teruskan. Apa dikatakan? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ini dia ya. Satu-satunya yang memperdamaikan kita yang bermusuhan dengan Allah itu adalah Yesus. Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk memperdamaikan, untuk mempersatukan kita yang berdosa dengan Allah yang kudus. Itu satu. Ya, jadi yang kita miliki itu adalah damai sejahtera. Ini yang pertama yang harus kita catat. Kemudian apa? Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Ada akses. Ya begitu ya. Kalau kita misalnya ada satu kalau di komputer atau apa ya seperti itu, kalau ada passwordnya, kita bisa masuk ke dalam ya situs itu ya, kan begitu ya. Kalau ada satu situs tertentu, kita tahu passwordnya, pasti kita bisa masuk ke situs itu. Kita akan mengetahui apa isi daripada situs tersebut. Ya, jadi Kristus itu sendiri yang dikatakan yang membuat kita ada jalan masuk, ya, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Siapakah yang disebutkan kasih karunia? Itu yang dikatakan di sini kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Jadi untuk masuk kepada Allah itu, maka Yesus itulah yang menjadi password kita ya. Nah, jalan masuk kita kepada Allah itu. Untuk mengetahui tentang kerajaan Allah itu, untuk mengetahui tentang Allah itu sendiri, maka Yesus yang membuka jalan itu bagi kita. Ada akses kita masuk. Kalau kita belajar tentang jembatan keselamatan itu, manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus itu tidak akan bisa dilewati sekalipun apa? Ada kita berbuat baik, kita pintar, rajin ke gereja, apalagi iya dengan segala macam pemberian-pemberian, mungkin dengan amal ibadah kita ya. Saudara-saudara kita berpuasa itu mereka katakan itu sebagai suatu bagaimana cara mereka supaya mereka tidak lagi memiliki dosa yang mereka lakukan di waktu-waktu yang lampau, itu akan dihapuskan. Tetapi itu bukanlah akses atau jalan masuk untuk masuk kepada Allah itu sendiri. Tetapi salib Kristus
yang menghubungkan sebagai jalan perdamaian antara kita dengan Allah itu. Itulah yang dikatakan akses ya, jalan masuk kepada Allah itu. Maka ketika kita menerima anugerah keselamatan atau kasih karunia itu, kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan atau pikiran-pikiran Tuhan. Kita akan mengerti maksud Tuhan lewat firman Tuhan. Pikiran kita akan dibuka. Kan begitu ya? Ketika ada sesuatu yang selama ini tersembunyi di sini, firman Tuhan itu atau Yesus sendiri berbicara kepada kita untuk bisa mengerti apa yang Allah maksudkan di dalam setiap kita. Tersingkap semua apa yang menjadi rahasia bagi kita. Maka dikatakan dialah yang menjadi jalan masuk oleh iman. Ya. Baik, mari kita teruskan. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita sudah masuk ini, sudah ada jalan masuk ya. Sudah ada jalan masuk antara kita dengan Allah, sudah dihubungkan, sudah ada aksesnya. Maka dikatakan di sana, di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Nah, tidak lagi tertidur ya, tapi tidak dikatakan di sana berdiri dan kita bermegah. Iya. Punya kekuatan. Tadi ya. Tadi kalau saya katakan bahwa perhelatan SEA Games itu setiap negara ataupun setiap pribadi-pribadi yang mengikuti perhelatan itu atau pertandingan itu, mereka punya semangat karena ada sesuatu yang mereka lihat di depan. Ada yang mereka harapkan, ada sesuatu yang menanti. Ya, kalau bagi kontingen Indonesia itu perhelatan di SEA Games itu, ketika mereka juara di dalam sepak bola itu, mereka rasanya seperti ikut di dalam pertandingan Piala Dunia. Itulah rasanya kebanggaan mereka ketika mereka menang. Ya. Demikian juga ketika kita mengetahui rahasia-rahasia Allah dan kita sudah masuk ya ini ya, sudah menerima kasih karunia itu, maka pengharapan kita bukan lagi hanya ada di dalam dunia. Ada satu tujuan yang jauh di sana, pengharapan yang besar. Itulah hidup yang kekal, surga itu sendiri. Maka orang-orang yang tidak menerima kasih karunia itu sebaliknya, maka dia akan pengharapannya hanya akan dunia ini. Tetapi orang yang sudah menerima kasih karunia itu dikatakan dia bermegah. Jadi kemegahan setiap orang yang beroleh kasih karunia itu, kemegahannya, aku menerima hidup yang kekal. Aku sudah menjadi milik atau sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Sama seperti seorang yang bertanding tadi, aku akan mendapatkan itu. Apalagi sudah sudah berjuang dia tadi ya. Maka kemegahannya itu tidak tanggung-tanggung. Aku akan mendapatkan medali yang terbaik, itu emas. Demikian juga halnya ketika kita beroleh kasih karunia itu, maka kita bermegah. Bukan lagi kemegahan kita di dunia ini, seperti tadi yang kita dengarkan lewat firman Tuhan ya. Bukan lagi kemegahan kita di dunia ini, walaupun kita ada di dunia ini. Sekarang anak-anak kami yang remaja dan juga pemuda ya, bagaimana ketika yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, kemegahannya di mana? Kan begitu ya.
Tadi kalau Bapak Yosi ketika anak-anak itu yang semua orang pasti ya dia mau mencapai suatu kebahagiaan. Semua orang pasti akan mencari kebahagiaan. Kemegahan itu adalah kebahagiaan ketika kita memiliki anugerah keselamatan itu. Ya tadi dikatakan ya, berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah bukanlah ketika kita anak-anak kami yang sekolah ketika mendapatkan ranking 1 dan mendapatkan hadiah ya begitu ya. Tetapi kemuliaan Allah yang dikatakan di sini adalah hidup yang kekal yang kita peroleh ketika kita hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Jadi itulah kemegahan atau pengharapan yang besar di dalam setiap orang yang percaya. Kita teruskan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini sulit ya. Sedangkan bermegah saja di dalam apa yang kita miliki, kasih karunia yang kita miliki, hidup kekal yang kita miliki itu yang dikatakan kita bermegah di dalamnya. Apalagi ini ya, dikatakan kita bermegah juga di dalam kesengsaraan. Bisa nggak kira-kira bermegah di dalam kesengsaraan atau senang di dalam kesusahan? Bisa nggak kira-kira ya? Bisa nggak kita kira-kira anak-anak kami ini yang masih muda ini bermegah di dalam kesengsaraan? Ya susah kali pun sekolah ini apa? Ya banyak kali tugas-tugas begitu ya. Dengan tugas-tugas yang ada dan harus memang menjadi tanggung jawab untuk mengerjakannya dengan baik. Kan begitu ya. Harus meluangkan waktu yang begitu banyak untuk menyelesaikannya tanpa lagi harus di sekolah dikerjakan. Kalau PR di sekolah dikerjakan itu bukan PR ya, itu PS namanya. Kan begitu ya. Kalau anak sekolah ya, bukan lagi PR namanya kalau di sekolah dikerjakan. Jadi ini merupakan suatu kemegahan juga. Kalaupun ini harus aku miliki sebagai anak sekolah yang kuliah, ada banyak tugas-tugas, itu adalah menjadi tanggung jawab tanpa harus menjadi suatu satu sumur-sumur, tapi harus menjadi sukacita. Ini mungkin bagian yang sederhana yang anak-anak kami yang masih muda yang harus kalian juga miliki. Kemegahannya di dalam kesusahan. Ini kan Tuhan yang mempercayakan anak-anak kami di sekolah ya. Kan begitu ya. Kalau dipercayakan sekolah harus juga dikatakan setia dan taat. Apa dikatakan di janji sila itu? Kepada Pancasila. Kedua, setia dan taat. Apa untuk lagi? Kepada guru dan orang tua. Kepada apa lagi? Berarti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak kami. Itulah yang menjadi suatu juga kemegahan, bukan jadi suatu beban. Ini hal yang praktis. Nanti yang lebih beratnya lagi ada lagi hal yang jadi mungkin yang lebih sederhana. Ini mungkin yang bisa nanti yang akan kalian alami. Ya, jadi itu harus juga dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dikatakan kita harus bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, bukan karena kesalahan ya. Kalau kesengsaraan kita itu bukan karena kesalahan kita makanya kita harus menanggungnya, tetapi memang itu yang harus juga kita miliki, harus juga kita lakukan, menjadi tugas kita, menjadi bagian kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Jadi jangan
jadi beban bagi anak-anak kami ketika sekolah ada banyak tugas tetapi tidak mengerjakannya dengan baik. Bermegahlah di dalam kesengsaraan. Ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, jadi kalau ada tugas-tugas sekolah, ya ini ya apa ya bagian praktisnya yang saya katakan ya. Kalau ada tugas sekolah itu, maka dituntut kita supaya kita juga tekun. Ini yang diabarkan di sana. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi tekun. Kalau kita tahu itu ya, apa itu tadi bagian yang kita peroleh itu tadi seperti tugas-tugas sekolah itu tadi adalah suatu kesengsaraan bagi anak-anak kami yang sekolah. Tapi ketika itu dilakukan, dimengerti adalah suatu kemegahan, maka itu juga akan mendatangkan ketekunan. Kalau sadar kita adalah pelajar, maka sadar kita juga harus itu mengerjakannya dengan tekun. Begitu ya? Oke, kita lanjutkan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi kalau dikasih PR 2 halaman misalnya, selesai kita buat, maka nanti akan diberikan lagi tugas yang lebih banyak. Itu namanya akan tahan uji. Jadi bukan lagi malah berkurang beban yang akan kita peroleh. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, anugerah keselamatan itu kita mengerti. Karena di sini anak-anak kami yang kami layani ya, firman Tuhan ini ya, supaya mereka anak-anak kami yang masih sekolah ini yang sedang kuliah mengerti ini adalah suatu hal yang juga harus kalian jalani. Tugas yang kecil akan ketika tekun itu akan diberikan hal yang besar, maka itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan apa? Sesuatu yang besar yang akan kita terima dari hasil apa yang sudah kita kerjakan. Dipercayakan perkara yang kecil, kita setia untuk mengerjakannya, maka akan dipercayakan untuk mengerjakan bagian yang besar. Ketika kita dipercayakan mengerjakan yang besar itu, kita setia juga untuk mengerjakannya, maka apa yang akan kita peroleh? Ada sesuatu pengharapan yang besar. Maka tidak heran ketika kita percaya kepada Tuhan, awal-awal kita percaya kepada Tuhan, ya sebagaimana seperti anak yang baru masih bayi, makanannya apa? Susu. Kalau sudah dewasa apa makanannya? Makanan keras. Maka nanti ya pasti yang besar yang akan kita dapatkan, bukan lagi yang kecil. Maka itulah pengharapan yang besar yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Sama seperti apa tadi peserta SEA Games tadi. Misalnya mereka pada awal-awalnya itu mungkin secara acak itu lawan-lawan mereka itu masih dari mungkin level-level yang masih rendah ya. Nanti ketika mulai semifinal atau di perempat final masuk ke semifinal, maka yang menjadi lawan berat mereka adalah orang-orang yang menjadi lawan-lawan tangguh mereka.
Maka ketika dengan tahan uji seperti itu, maka peserta yang akan menerima atau yang tahan uji yang dengan sungguh-sungguh bekerja keras, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Dialah yang akan berhak menerima piala atau piala emas. Siapa yang peroleh yang di bawahnya, dia akan memperoleh piala perak, dan di bawahnya lagi perunggu. Yang mana mau kita peroleh? Perunggukah, perakkah, atau emaskah? Kan begitu ya. Karena yang mana yang paling berharga? Ini pengharapan kita jauh ke depan ini. Nah, jadi anak-anak kami yang remaja lebih levelnya itu masih, kalau makan mie itu ada level 1, masuk ke level 2, masuk ke level 3 ya, dan sampai kepada level yang paling pedas. Hati-hati jangan sampai level 5 ya, terakhir nanti mencret. Ya begitu ya. Ya, tetapi pengharapannya dikatakan di sana bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita akan anugerah atau keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan itu tidak mengecewakan. Maka ketika kita berjuang terus dan bahkan sampai ke level yang paling berat yang kita harus lawan itu, maka yang akan kita peroleh itu akan yang besar, begitu ya. Maka yang paling dari antara 3 yang itu, mereka hanya peroleh perunggu ya, peringkat ketiga itu. Jadi pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi anak-anak kami yang masih sekolah, jangan pernah takut berjuang. Jangan takut atau jangan malas belajar. Hari ini banyak tantangan ya. Handphone, pasti handphone yang menjadi salah satu tantangan bagi anak muda. Saya sudah melihat itu. Bisa sampai larut malam, bahkan sampai kepada pagi, online terus. Hari ini kan sudah bisa supaya tidak tidak terdeteksi, dia udah di off kan ya, tanda-tanda online-nya ya. Jadi nggak tahu kalau lagi online dia, begitu. Padahal lagi online-nya itu begitu. Jadi ini tantangan. Bagaimana untuk supaya bisa sampai kepada pengharapan yang tidak mengecewakan tadi? Ya, harus berjuang. Tidak pernah menyerah. Saya pikir peserta daripada SEA Games itu tidak ada yang mau mereka udahlah sampai babak penyisihan aja. Gak ada mereka yang seperti itu ya. Saya pikir tidak ada dari kontingen negara manapun yang bisa atau yang punya moto sudahlah sampai babak penyisihan aja cukup. Kan begitu ya. Anak-anak kami juga saya pikir nggak ada. Udah tamat SMA aja cukup. Atau kalau hari ini passing grade itu istilahnya kalau iya KKM-nya berapa sekarang KKM-nya? Iya 75, cukuplah 75. Itu tidak menggambarkan orang-orang yang beroleh kasih karunia. Maka tadi dikatakan di ayat 6 itu, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Pertanyaannya, sudahkah beroleh kasih karunia itu? Sudahkah anak-anak kami dibenarkan oleh Tuhan, menerima pembenaran daripada Allah itu? Itu nampak nanti ketika kita katakan kita orang percaya, maka di sini saja cukup
itu tidak akan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Ya. Cukuplah bertobat saja. Tidak lebih daripada itu. Memang tidak lagi dihukum. Roma 8 ayat 1 ya. Siapa yang percaya itu ya, tidak lagi menerima penghukuman. Apakah sampai di situ saja? Kan tidak begitu ya, anak-anak kami ya. Tidak sampai di situ saja ya. Harus berjuang. Ya, tema kita hari ini never give up, ya, tidak pernah menyerah. Maka apapun tantangan, apapun masalah yang dihadapi, mulai dari yang kecil sampai kepada level yang tertinggi nanti, terus berjuang. Artinya ingatlah kasih anugerah Allah yang sudah diterima. Kalau sudah menerimanya. Tapi kalau belum menerimanya, terima dulu. Saya pikir ini yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Ya. Kemegahan kita bukan lagi atas dunia ini, tapi kemegahan kita adalah kasih karunia Allah. Bahkan kemegahan kita dikatakan ketika kita juga ada di dalam kesengsaraan. Baik, ini yang boleh saya sampaikan. Adakah sesuatu yang untuk melanjutkannya saya serahkan? Sudah ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau kami boleh belajar ya Tuhan bahwa kematian Kristus itu bagi kami cukup supaya kami boleh dibenarkan oleh Allah. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang seharusnya dibuang, tetapi Engkau menyelamatkan kami. Engkau memanggil kami dari lumpur dosa itu. Dan ketika kami memperoleh kasih anugerah itu ya Tuhan, ada jalan masuk, ada juga damai sejahtera dengan Allah. Dan kami juga ya Tuhan boleh bermegah di dalam pengharapan kami. Itulah keselamatan itu sendiri. Dan juga boleh kami bermegah di dalam kesengsaraan. Ya Tuhan, anak-anak kami yang masih muda, yang hari ini ya Tuhan mereka mengerti kasih karunia Allah itu ya Tuhan cukup bagi mereka. Tuhan, tolonglah anak-anak kami ini di dalam masa muda mereka, supaya oleh karena salib Kristus itu, itulah yang membuat mereka tidak akan pernah menyerah, tetapi mereka terus berjuang. Bahkan mereka bermegah di dalam penderitaan ataupun kesengsaraan yang mereka alami. Sebagai anak-anak kami yang masih belajar punya Tuhan, kami berdoa supaya anak-anak kami ini ya Tuhan, mereka boleh melihat kasih anugerah Allah itu bagi mereka. Dan itulah yang mendorong mereka untuk boleh terus berjalan, sekalipun ada tantangan, ada masalah yang mereka hadapi di dalam studi mereka ya Tuhan sebagai pelajar. Tuhan, tolonglah anak-anak kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau sudah berbicara di tengah-tengah kami. Roh-Mu kiranya yang bekerja sehingga semuanya kami ya Tuhan beroleh ya Tuhan sukacita oleh karena nama Kristus itu di dalam hidup kami. Kami beroleh bahagia oleh karena ada Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami di siang hari ini. Dan kami akan pulang. Tuhan, Engkau kiranya akan menolong dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat siang untuk kita semua.